sebelum masuk ke dalam penerapan fungsi kuadrat, kita akan mempelajari dahulu cara menentukan persamaan dari fungsi kuadrat. Dalam menentukan persamaan fungsi kuadrat, jika diketahui grafik atau unsur-unsurnya terbagi atas 3 cara, yaitu yang pertama, persamaan fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c apabila diketahui grafik fungsi melalui 3 titik. Yang kedua, fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c apabila diketahui 2 titik potong terhadap sumbu x dan 1 titik yang lainnya dapat ditentukan dengan rumus. Yang ketiga, ada fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c apabila diketahui titik puncak grafik x puncak, y puncak dan 1 titik lainnya dapat ditentukan dengan rumus. Nah, pada contoh yang pertama ya, tentukan fungsi kuadrat yang melalui titik 1,-4, 0,-3 dan 4,5. Nah, caranya kita harus lihat lagi fungsi kuadrat itu kan f(x) sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, fx ini kan bisa diubah jadi y. Ini kan x, ini y, ini x, ini y, ini x, ini y. Nah, jadi untuk yang pertama kita masukkan nilai x sama y kita ke fungsi kuadrat. Nah, jadi yang pertama ini ada x-nya 1, berarti ini kita ganti angka 1, berarti a kali 1 kuadrat tambah b kali 1 tambah c sama dengan y. Ini kan y berarti sama dengan min 4. Maka menjadi a tambah b tambah c sama dengan min 4. Nah, yang kedua kita masukin a, x kita di sini 0 kuadrat tambah b kali 0 tambah c sama dengan min 3. Maka menjadi ini kali 0 kan habis, ini juga habis, berarti tinggal c sama dengan min 3. Nah, yang terakhir ada 4,-5. 4,-5 berarti di sini 4 kuadrat tambah b kali 4 tambah c sama dengan 5. Maka menjadi 4 kuadrat kan 16, berarti 16a ditambah 4b tambah c sama dengan 5. Nah, jadi di sini ada c-nya, kita masukkan angka c tadi ke sini dan ke sini. Misalkan ini persamaan pertama, ini yang kedua, ini anggap yang ketiga. Atau bebas ya, boleh ini 1, 2 dan 3 kita masukkan dulu. Jadi a tambah b tambah min 3 sama dengan min 4. Maka menjadi a tambah b sama dengan min 4. Ini min pindah ruas jadi tambah 3. A tambah b sama dengan min 1. Nah, terus yang kedua, yang ini 16a tambah 4b tambah min 3 sama dengan 5. Berarti 16a tambah 4b sama dengan 5 tambah 3. 16a tambah 4b sama dengan 8. Nah, ini ada yang pertama, ada yang kedua. Nah, setelah ini kita eliminasi ya. Kita eliminasi menjadi kita eliminasi menjadi 16a tambah 4b sama dengan 8. Di sini a tambah b sama dengan min 1. Yang atasnya kita kalikan 1, yang bawahnya supaya habis kita kalikan 4 aja. Boleh ya, berarti 16a tambah 4b sama dengan 8. 4a tambah 4b sama dengan min 4. Kita kurang, ini habis, berarti tinggal 16 kurang 4 itu 12a sama dengan di sini
sini 12, maka A sama dengan 1. Nah, udah jadi ini nilai A-nya, tadi kan nilai C-nya udah, ini nilai A-nya, maka kita cari nilai B. Untuk mencari nilai B kita gunakan yang ini aja, yang gampang ya, boleh. Ini kan gampang nih, angkanya juga yang kecil. Berarti A tambah B sama dengan min 1. A kita kan 1, berarti 1 tambah B sama dengan min 1. Maka B min 1, ini 1 pindah ruas jadi min 1. Maka B sama dengan min 2. Nah, jadi untuk menentukan fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, maka sama dengan A-nya 1x kuadrat tambah min 2x tambah min 3, maka ini 1 nggak perlu ditulis, jadi kurang 2x kurang 3. Ini dia jawaban akhirnya. Nah, untuk soal yang kedua ya, di situ diketahui memotong sumbu x di titik A 1,0 dan B min 3,0, sumbu Y di titik 0,3. Maka kalau dia seperti ini kita menggunakan rumus fx sama dengan ax kurang x1 x kurang x2. Nah, x1 x2 itu yang mana? Yang ini. Nah, ini dan yang ini. Ini kan x, y, berarti ini x1, yang sini x2. Nah, langsung saja kita masukin Y-nya juga nih, Y-nya yang ini ya, berarti kita masukin dulu fx sama dengan A x kurang x1 nya adalah 1, x kurang ini min 3. Maka fx sama dengan ax kurang 1 x tambah 3. Nah, setelah itu kita substitusikan yang terhadap sumbu y ini ya, kita gantikan tadi fx itu kan sama dengan y. Nah, y nya kita ganti 3 sama dengan a x kurang 1 x tambah 3. Ini kita selesaikan dulu. Oh ya, di sini ada 0, maka di sini juga kita masukkan x-nya 0, berarti 3a 0 kurang 1 0 tambah 3. Maka hasilnya adalah ini 0 kurang 1 kan min 1, 0 tambah 3 itu hasilnya 3 kali min 1 min 3 kalikan a, berarti min 3a. Maka hasil a sama dengan 3 bagi min 3 hasilnya min 1. Nah, jadi untuk menentukan persamaan fungsi kuadratnya kita gunakan fx, kita masukin lagi ke atas a x kurang x1 x kurang x2. Nah, kita masukin lagi yang ke sini, tapi kita ganti a nya dengan min 1. Maka fx sama dengan a nya tadi min 1 x kurang 1 x tambah 3. Ini kita selesaikan ya. Min 1 kita selesaikan dulu yang ini. X kali x itu x kuadrat, x kali 3 ya, x kali x kuadrat, x kali 3 berarti tambah 3x, min 1 kali x berarti min x, min 1 kali 3 berarti min 3. Maka hasilnya x kuadrat ini bisa diselesaikan, jadinya tambah 2x kurang 3. Maka hasil akhirnya adalah min x kuadrat kali sini min 2x, ini kali sini tambah 3. Ini adalah fungsi persamaan fungsi kuadratnya. Nah, untuk soal yang ketiga, di sini diketahui titik puncak dan melalui satu titik yang lainnya. Maka kita gunakan rumus fx sama dengan ax kurang x2
ditambah YP. Nah, XP YP itu maksudnya X titik puncaknya sama YP Y titik puncak. Berarti ini XP, ini YP ya. Kita masukkan ke titik puncaknya dulu. Berarti Fx sama dengan A X kurang min 1 kuadrat tambah 9, maka AX tambah 1 kuadrat tambah 9. Setelah itu ini ada melalui titik, jadi ini kita misalkan X dan Y, karena ini tujuannya adalah untuk mencari nilai A nya dulu. Ingat tadi ya, Fx itu sama dengan Y, berarti min 7, A X nya adalah 3 tambah 1 dikuadratkan tambah 9. Di sini 3 tambah 1 4 dikuadratkan berarti 16 ya. Di sini aja langsung 16 kali A, 16A tambah 9 pindah ruas, berarti min 7 kurang 9 sama dengan 16A. Ini hasilnya min 16 sama dengan 16A, maka nilai A sama dengan min 1. Nah, untuk menentukan fungsi kuadratnya, kita kembalikan lagi ke sini ya. Jadi Fx sama dengan A X tambah 1 dikuadratkan tambah 9, A nya min 1, berarti min 1 X tambah 1 X tambah 1 tambah 9 ya. Ini kenapa kita jabarkan, karena kita harus mencari ya. Ini min 1 biarkan dulu di luar, X kali X kuadrat, X kali 1 tambah X tambah X tambah 1 tambah 9. Kalau yang ini kalian bisa menyelesaikan secara langsung juga nggak apa-apa, nggak perlu dipanjangkan gini. Berarti X kuadrat, X tambah X berarti tambah 2X tambah 1 tambah 9. Nah, selesaikan dulu yang di dalam. Min X kuadrat kurang 2X kurang 1 tambah 9, maka hasil akhirnya adalah kurang 2X min 1 tambah 9, itu hasilnya positif 8. Ini untuk yang nomor 3. Nah, berikutnya mari kita masuk ke penerapan fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat merupakan salah satu materi yang banyak dipakai dalam matematika maupun dalam pelajaran lainnya, seperti fisika, ekonomi, dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari, nilai maksimum maupun minimum suatu fungsi kuadrat memegang peranan yang penting. Lintasan sebuah peluru yang ditembakkan vertikal ke atas setinggi H meter dalam waktu T detik dinyatakan dengan rumus H sama dengan 40T kurang 5T kuadrat. Tentukan yang pertama waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum, yang kedua tinggi maksimum peluru tersebut. Untuk jawabannya diketahui H sama dengan 40T kurang 5T kuadrat. Fungsi kuadrat dengan nilai A sama dengan min 5, B-nya 40, C-nya sama dengan 0. Yang pertama, tinggi maksimum. Untuk mencari tinggi maksimum, kita menggunakan rumus sumbu simetri atau rumus X sama dengan min B per 2A, yang jika dimasukkan maka menghasilkan T-nya sama dengan 4 detik. Nah, untuk pertanyaan yang kedua itu ada H max atau tinggi maksimum, kita menggunakan rumus Y sama dengan min D per 4A, dan jika dimasukkan angkanya maka dapat hasilnya 80 meter. Nah, untuk soal yang seperti ini diketahui kalau panjang keseluruhan kawat itu adalah 24 meter. Nah, yang ditanya adalah luas maksimumnya berapa. Nah, kita lihat ya, ini sama ini itu sama, berarti di sini X, ini sama dengan ini sama dengan yang ini, berarti itu Y.
Nah, jadi kalau gitu kita bisa bikin persamaannya 4x ditambah 3y itu sama dengan 24. Nah, sedangkan luas itu rumusnya adalah luas sama dengan 2xy. Kenapa xy? Lihat, di sini kan persegi panjang. Persegi panjang itu luasnya x kali y, panjang kali lebar. Nah, karena di sini 2 persegi panjang, maka jadi 2xy. Nah, dari persamaan yang ini dulu kita selesaikan, kita buat dia menjadi y sama dengan sebuah fungsi ya. Jadi kita bagikan 3 karena di sini angkanya 3 menjadi 4/3x ditambah y sama dengan 24 bagi 3 itu 8. Maka y sama dengan 8 dikurang 4/3 x. Nah, dari yang ini tadi kita masukkan y-nya ke sini menjadi luas sama dengan 2x, y-nya kita ubah menjadi 8 kurang 4/3 x. Maka 2x kali 8 itu sama dengan 16x. Ini dikalikan ke sini sama dengan dikurang 2 kali 4 kan 8, berarti 8/3 x kuadrat. Nah, lalu setelah kita mendapatkan rumus luas maksimumnya seperti ini, kita harus mencari nilai x. Ingat, x itu adalah sumbu simetri. X itu sumbu simetri. Nah, ingat rumus x itu adalah, ayo, apa rumusnya? Adalah min b per 2a. Dari sini kita dapat a itu kemarin ya ada x kuadrat, berarti a sama dengan min 8/3, sedangkan b sama dengan 16. Langsung kita masukin min 16/2 dikali min 8/3 sama dengan min 16 per di sini min 16/3. Nah, kalau dia dibagi terus dia dibagi dengan pecahan seperti ini, kita ubah menjadi kali. Min 16 dikali min 3/16 ya. Min kali min kan positif. Terus ya ini kan jadi tanda kali ya. 16 coret, berarti hasilnya adalah 3. Nilai x-nya itu sama dengan 3. Nah, dari sini kita masukin lagi ke rumus luas. Luas kita tadi yang 16x kurang 8/3 x kuadrat. Kita masukkan x-nya 3, berarti 16 kali 3 dikurang 8/3 dikali 3 kuadrat. Nah, terus di sini hasilnya 48, 16 kali 3 dikurang 8/3 ini 9. Nah, 9 sama 3 kan habis 9 bagi 3 itu 3, maka hasilnya 48 dikurang 8 kali 3 itu 24. Maka 48 kurang 24 adalah 24 meter persegi. Nah, ini adalah nilai luas maksimumnya. Nah, sekian video tentang penerapan fungsi kuadrat. Semoga bisa dipahami dengan baik dan sampai jumpa di video selanjutnya.